Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1031. Merasa suasananya tidak beres, tubuh Tuan Xiaur sedikit menegang. Sepertinya aku lupa membeli bahan makanan hari ini. Aku harus pergi berbelanja. Tuan Xiaoer buru-buru menemukan alasan dan ingin menyelinap pergi. Berhenti. Bukankah kamu baru saja keluar untuk membeli bahan makanan? Suara dingin Baili Wuqiu datang dari belakang. Tuanda, saya salah. Pria itu memiliki 31 bunga. Anda berada di puncak kehidupan Anda. Tidak perlu terburu-buru untuk menikah atau apapun. Tuan Xiaoer berkata dengan wajah sedih. Besok malam, ikut aku ke tempat Long Zaitian. Kamu telepon Long Zaitian dulu, dan katakan padanya bahwa aku akan mengunjungi rumahnya. Jangan menyebut Long Yuner. Setelah Baili Wuqiu merenung sejenak, dia memerintahkan. Oke, aku berjanji untuk tidak berbicara omong kosong, aku akan menelepon sekarang. Tuan Xiaur seotentik dia telah menerima amnesti. Berhenti. Baili Wuqiu menghentikan Tuan Xiaur lagi. Mau apa lagi Tuan? Tuan Xiaur bertanya. Hubungi Universitas Linjiang dan beritahu saya bahwa mulai minggu depan, saya akan mengatur setidaknya 3 hari kelas dalam seminggu. Tidak ada yang dicari adalah jalannya. Ah, Tuan Besar, apakah kamu baik-baik saja? Bukankah kamu sangat tidak suka kuliah? Tuan Xiaoer sangat bingung. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Mengapa begitu banyak hal yang harus kamu lakukan? Keluar dari sini dan lakukanlah. Baili Wuqiu berkata dengan marah. Tuan Xiaoer pergi ke rumah dan menelepon setelah mendengar kata-kata itu. Setelah meninggalkan rumah Ling, Long Zaitian langsung menjemput Gu Qinglian pulang kerja. Setelah kembali ke rumah, Gu Qinglian pergi bermain dengan Long Xiaoxi, dan Long Zaitian pergi memasak. Tetapi ketika makanan hampir siap, telepon Long Zaitian berdering, dan Lin Si menelepon. Qinglian, turun dan bantu aku akan menjawab teleponnya. Teriak Long Zaitian. Aku akan datang. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian turun dan masuk ke dapur. Kemudian Long Zaitian berjalan keluar. Setelah keluar, Lin Si sudah menutup telepon secara otomatis, jadi Long Zaitian harus menelepon lagi. Kakak, setelah melewati panggilan telepon, Lin Si berteriak. Yah, ada apa? Sudah ada beberapa petunjuk tentang penyelidikan Kode 47. Ada juga beberapa berita dari aliansi pembunuh. Sekarang aku berada di kaki Gunung Yunlan. Apakah nyaman untuk bertemu? Lin Si menjelaskan. Sudah waktunya makan malam, kenapa kamu tidak datang ke rumahku dan makan, dan kita akan bicara setelah makan. Setelah merenung sejenak, Long Zaitian berkata kepada Lin Si. Baiklah, kalau begitu tunggu aku akan segera ke sana. Lin Si berhenti, lalu berkata. Baik, Long Zaitian menjawab ketika dia mendengar kata-kata itu. Keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan menutup telepon. Long Zaitian kembali ke villa dan menuju ke dapur. Ponsel siapa itu? Sangat misterius. Melihat Long Zaitian masuk, Gu Qinglian mau tidak mau bertanya. Siapa lagi? Lin Si, dia ingin berbicara denganku tentang sesuatu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Bukankah sudah waktunya makan? Apakah kamu akan keluar lagi? Tanya Gu Qinglian. Dia ada di kaki gunung. Dia datang dan aku menyuruhnya makan di sini. Long Zaitian menjawab. Lalu apakah kamu ingin memasak 2 hidangan lagi? Tanya Gu Qinglian. Tidak, dia tidak bisa makan banyak. Kami selalu memiliki sisa makanan di keluarga kami. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Itu benar. Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Oke, ayo panggil mereka untuk makan malam. Long Zaitian ada di jalannya. Aku pergi sekarang. Gu Qinglian menjawab, berkata, dia naik ke atas dan membawa Long Xiaoxi ke bawah. Pada saat ini, Gu Yunsan, Long Yuner, Li Ping, dan Long Defu juga duduk di meja makan. Saat itu juga terdengar suara mobil di luar, meski suaranya tidak keras, tapi bisa terdengar. Zaitian, sepertinya seseorang ada di sini. Li Ping berkata kepada Long Zaitian. Ini temanku. Dia ada urusan denganku. Datanglah untuk makan. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menjawab, berkata, dan keluar. Apakah itu kakak Lin Si?
Long Xiaoxi bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimana kamu tahu itu dia? Tanya Gu Qinglian. Suara mobil ini. Long Xiaoxi terlihat sangat pengertian. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Long Xiaoxi hanya suka ikut bersenang-senang, dan mengikuti Long Zaitian, dia lari begitu saja. Kamu datang. Melihat Lin Si turun dari mobil, Long Zaitian berkata. Kakak, Lin Si berteriak. Kamu belum makan, ayo makan dulu. Long Zaitian berkata kepada Lin Si. Baik, Lin Si menjawab, dan mengikuti Long Zaitian ke dalam ruangan. Sister Lin Si, ini benar-benar Sister Lin Si. Long Xiaoxi berkata dengan gembira. Xiaoxi. Melihat Long Xiaoxi, Lin Si juga tersenyum, berjalan mendekat, mengambil Long Xiaoxi, dan mencubit wajah Long Xiaoxi dengan sayang. Kakak Lin Si, kenapa kamu ada di sini? Long Xiaoxi bertanya. Datanglah ke rumahmu untuk makan malam. Apakah kamu merindukan kakakmu? Tanya Lin Si. Pikirkan tentang itu, pikirkan tentang itu, pikirkan tentang itu sepanjang waktu, pikirkan tentang itu setiap hari. Long Xiaoxi menganggukkan kepalanya, berbicara dengan pasti. Mulut kecil sangat manis. Lin Si tidak bisa membantu mencubit wajah gemuk Long Xiaoxi lagi. Halo Paman dan Bibi, halo Paman Gu, dan ipar perempuan Qinglian. Kakak laki-lakiku menyebutkan ini kepadaku karena Yuner. Lin Si masuk dan menyapa semua orang satu persatu, dan semua orang menanggapi dengan antusias. Duduklah, aku akan menyajikan semangkuk sup untukmu. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum lembut di wajahnya. Terima kasih. Lin Si balas tersenyum dan duduk. Semua orang makan bersama dan mengobrol dengan santai. Meskipun Lin Si serius, dia sangat senang bergaul dengan semua orang. Nona Lin bukan penduduk asli kota Linjiang, kan? Tanya Gu Yunsan. Saya dari ibu kota kekaisaran. Lin Si mendengar kata-kata itu dan menjawab. Jadi itu milik ibu kota kekaisaran yang bagus. Gu Yunsan memiliki pandangan yang jelas di wajahnya. Dia memiliki keyakinan di dalam hatinya, Lin Si ini tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki aura mulia tentang dirinya. Dia bukan dari latar belakang biasa pada pandangan pertama. Apalagi gadis ini juga memanggil Long Zaitian sebagai kakak, yang menunjukkan bahwa hubungan keduanya sangat luar biasa. Yuner, Nona Lin yang membantumu dengan sekolahmu. Kamu harus berterima kasih padanya, Nona Lin. Liping yang berbicara, dia menatap Long Yuner, dan berkata. Terima kasih, Nona Lin Si. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia sedikit tersenyum. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Lin Si. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Si. Temperamen dan penampilan Lin Si yang memikat meninggalkan kesan mendalam padanya. Ini jelas merupakan keberadaan yang temperamen, penampilan, dan sosoknya sebanding dengan saudara iparnya Gu Qinglian. Sebagai seorang wanita, dia benar-benar terlalu cantik untuk Lin Si. Kamu sopan. Ini yang harus aku lakukan. Ini yang kakakku pesan. Aku hanya menjalankan perintah kakakku. Lin Si tersenyum dan berkata. Memesan. Semua orang sedikit aneh ketika mendengar ini, sangat aneh untuk melaksanakan perintah. Bab 1032. Ketika semua orang bereaksi seperti ini, Lin Si juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dia melirik Long Zaitian dan menemukan bahwa Long Zaitian sedang makan dengan kepala tertunduk. Dulu saya bekerja dengan saudara laki-laki saya, dan perintah saudara laki-laki saya adalah perintah untuk saya. Oleh karena itu, saya selalu percaya bahwa melakukan sesuatu untuk saudara laki-laki saya adalah untuk melaksanakan perintah saudara laki-laki saya. Lin Si menjawab dengan enggan. Jadi begitu. Setiap orang memiliki tampilan yang jelas. Kalian bertemu di ketentaraan, apakah kalian dianggap rekan seperjuangan? Long Defu juga bertanya dengan sangat ingin tahu. Ya, dikatakan sebagai kawan seperjuangan, tapi dia seperti kakakku. Aku selalu menganggapnya sebagai kakakku, jadi panggil dia kakak. Lin Si terus menjawab. Bagus untuk berani. Jika kamu datang kepada kami, kamu akan pulang. Ayo, ayo, makan, makan, ini enak. Ketika Liping mendengar ini, dia sangat senang dan otentik. Setelah berbicara, dia membawakan makanan untuk Lin Si. Melihat ini, Lin Si sedikit tersanjung. Terima kasih, Bibi, aku akan melakukannya sendiri. Lin Si sedikit tidak nyaman dengan antusiasme Liping. Sama-sama, perlakukan saja seolah-olah kamu kembali ke rumah.
Long Defu juga berbicara. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan memasak Long Zaitian sangat bagus. Lin Si telah mencicipi keterampilan memasak Long Zaitian sebelumnya, tetapi kali ini sudah lama sekali. Malam ini, dia sepertinya memiliki nafsu makan yang besar dan makan 3 mangkuk nasi. Setelah lebih dari setengah jam, keluarga akhirnya selesai makan. Long Zaitian dan Gu Qinglian kembali ke kamar, sementara Lin Si menonton TV bersama Long Xiaoxi di ruang tamu. Aku akan pergi bersamanya dan membicarakan sesuatu. Long Zaitian menundukkan kepalanya, dan berkata kepada Gu Qinglian. Kenapa kau memberitahuku secara khusus? Gu Qinglian cemberut, lalu bertanya. Itu karena aku takut kamu cemburu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Siapa yang cemburu? Wajahmu sangat besar. Gu Qinglian mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Long Zaitian, dan meremasnya dengan keras. Kalau begitu aku akan keluar. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Pergi, pergi dan kembali dengan cepat. Gu Qinglian duduk di depan cermin dan mengoleskan krim tangan, lalu berkata. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia turun. Ayo, kita jalan-jalan. Ketika Long Zaitian naik ke atas, dia berkata kepada Lin Si. Aku ingin pergi juga. Long Xiaoxi berkata dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini. Kamu tidak bisa ikut, aku akan berbicara dengan kakakmu Lin Si tentang sesuatu, jadi jangan membuat masalah. Long Zaitian melirik Long Xiaoxi, dan berkata dengan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Xiaoxi sangat tidak puas dan otentik. Oke, kakak akan segera kembali, kamu bisa menonton TV di sini dulu. Lin Si membelai kepala kecil Fu Long Xiaoxi dan berkata sambil tersenyum. Saya mendengarkan kakak Lin Si. Long Xiaoxi tersenyum manis setelah mendengar ini. Mendengar ini, Lin Si menyentuh kepala kecil Long Xiaoxi, dan mengikuti Long Zaitian keluar. Di malam hari, kesunyian itu seperti air. Pada jam segini, tidak banyak orang di area villa di puncak Gunung Yunlan. Tentang kode 47, apa yang kamu temukan? Setelah berjalan ke tempat yang relatif sepi, Long Zaitian memasukkan tangannya ke dalam saku dan bertanya. Untuk identitas spesifiknya, kami belum memastikannya. Yang pasti dia bukan dari keluarga Zhao atau dari keluarga Li. Lin Si menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Bukankah ini hanya menvalidasi pemikiran saya sebelumnya? Keluarga Zhao dan keluarga Li tidak akan berani melakukan apapun kepada saya jika tidak ada dukungan lain di belakang mereka. Long Zaitian terus berjalan maju, dengan santai dan autentik. Tebakan kakak sebenarnya cukup bagus. Jika Anda ingin mengetahui identitas kode bernama 47 ini, cara paling langsung mungkin adalah dengan bertanya kepada keluarga Zhao dan keluarga Li. Jika kita ingin menyelidikinya, saya khawatir itu akan terjadi, agak sulit. Waktunya terlalu lama dan petunjuknya terlalu sedikit. Lin Si mengangguk. Tapi kita masih perlu menyelidiki. Adapun keluarga Zhao dan keluarga Li, cepat atau lambat aku akan menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Apa yang terjadi 6 tahun lalu ada hubungannya dengan mereka. Long Zaitian menyipitkan matanya sedikit, lalu berkata. Zhao Hongsui sudah tahu bahwa Zhao Tianyu telah jatuh ke tangan kakak. Kata Lin Si lagi. Dia seharusnya tidak tahu identitasku. Long Zaitian berkata dengan dingin, dan inilah yang paling dia pedulikan. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Informasi identitas kakak adalah rahasia mutlak dari seluruh eselon atas kekaisaran. Kata Lin Si dengan sangat serius. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Long Zaitian mengangguk. Zhao Hongsui telah tiba di kota Linjiang pada siang hari, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Dia tinggal di Hotel Internasional Yundu di kota Linjiang. Berita sebelumnya mengatakan bahwa dia datang dalam 2 hari terakhir, tetapi dia tidak menyangka untuk datang begitu cepat. Dia datang ke sini diam-diam, bahkan Zhao Tianyu mungkin tidak tahu bahwa dia datang lebih awal. Kata Lin Si lagi, jika kamu adalah Zhao Hongsui, apa yang akan kamu lakukan? Long Zaitian bertanya, aku tidak tahu. Karena, apapun yang kamu lakukan, itu akan menemui jalan buntu. Mungkin aku akan menyatukan beberapa kekuatan di kota Linjiang, dan kemudian berurusan denganmu, kakak. Lin Si mendengar kata-kata itu dan menjawab. Jika dia seperti ini, dia tidak akan berbeda dengan Zhao Tianyu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kakak, bagaimana menurutmu? Lin Si sedikit mengernyit dan bertanya. Zhao Hongsui mungkin memberiku kejutan yang berbeda,
karena dia belum melakukan gerakan nyata. Long Zaitian berkata dengan tidak tergesa-gesa. Saudaraku, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Paling buruk, aku akan maju dan menyelesaikan masalah ini. Lin Si berkata dengan tenang saat mendengar kata-kata itu. Kamu tidak perlu bertindak sekarang, tunggu saja Zhao Hongsue bertindak. Long Zaitian berkata dengan tenang. Tentang kode 47 dan berita Zhao Hongsue, hanya itu yang saya miliki di sini. Lin Si berhenti, lalu berkata. Ceritakan tentang aliansi pembunuh, apa yang terjadi baru-baru ini. Long Zaitian mengangguk dan bertanya. Tidak ada gerakan besar, hanya saja kami telah memperbarui beberapa informasi tentang aliansi pembunuh. Mereka telah tidak aktif sekarang, dan mereka tampaknya sedang membuat sesuatu. Pengontrol saat ini dari 3 aliansi pembunuh, kecuali Susosok of Hardka selain Toto, ada juga Nafas Christian, pemimpin organisasi pembunuh Childers, dan Hades Campbell, pemimpin organisasi pembunuh hantu. Ketiga orang ini benar-benar militan. Mereka rakus akan lemak di Dacia kita untuk waktu yang lama. Lin Sixiu sedikit mengernyit, lalu berkata. Mereka bisa dianggap sebagai orang yang pernah mengalami masa lalu. Sepertinya aku masih belum cukup memberi mereka pelajaran saat itu. Mata Long Zaitian berkilat tajam, dan dia berkata dengan dingin. Mereka telah mengalami tahun-tahun itu dan era ketika pasar pembunuh Daxia dibuka, jadi mereka sangat memahami betapa gemuknya Daxia. Saudaraku, Anda telah menghilang selama bertahun-tahun, dan mereka mungkin berpikir bahwa Daxia tidak memiliki yang pertama. Lin Si berkata dengan tenang saat mendengar kata-kata itu. Kalau begitu biarkan mereka memiliki ingatan yang panjang, dan biarkan mereka selalu ingat bahwa tanah Daxia bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Sudut mulut Long Zaitian meringkuk, dan dia berkata dengan dingin. Bab 1033. Bahkan jika kakak laki-laki tidak bergerak kali ini, kita bisa membuat mereka pergi dan tidak pernah kembali. Lin Si sangat percaya diri dan otentik. Mereka pasti akan datang ke kota Linjiang, dan kepadaku. Aku akan menanggung bebannya. Itu tidak bisa dihindari. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membuat saudaraku tidak terlalu terpengaruh oleh mereka. Bagaimana Sanavado? Long Zaitian mengingat sesuatu, jadi dia bertanya. Dia sering menghubungiku. Dia berharap bisa bertemu denganmu. Dia bilang dia selalu bisa merasakan kehadiranmu. Dia bilang konflik antara Daxia dan aliansi pembunuh hanya bisa ditengahi olehmu. Jawab Lin Si. Sekarang bukan waktunya untuk bertemu dengannya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tenang. Aku juga berpikir begitu. Bahkan jika kita bertemu, jadi apa? Dia hanya ingin mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sekarang dia telah ditendang dari posisinya, dia pasti menjadi duri di sisi penerusnya. Lin Si mengangguk. Kamu urus dia dulu. Aku belum tertarik untuk berkomunikasi dengannya, atau membiarkan dia membuktikan nilainya. Jika dia ingin menyelamatkan hidupnya, dia harus membayar harganya. Ketika Long Zaitian itu mendengar kata-kata itu, itulah jalannya. Saudaraku, jangan khawatir, lelaki tua ini tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Lin Si mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tenang. Yah, apakah ada yang lain? Long Zaitian bertanya. Itu saja untuk hari ini. Faktanya, alasan utama aku mencari kakak adalah karena aku sudah lama tidak bertemu kakak dan Xiaoxi, dan aku ingin datang dan melihat. Lin Si menjawab setelah mendengar kata-kata itu, tetapi dia tiba-tiba merasa sedikit canggung saat berbicara. Dia adalah orang yang tidak pandai berekspresi. Sebenarnya, dia hanya ingin mengatakan bahwa dia ingin bertemu Long Zaitian, tetapi kedengarannya terlalu tiba-tiba. Kemudian dia membawa Long Xiaoxi bersamanya, yang mungkin tampak lebih masuk akal dan normal. Beberapa waktu yang lalu, Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Tapi memang benar aku sudah lama tidak bertemu Xiaoxi. Sebenarnya, dia adalah keponakan kecilku. Lin Si tersenyum dan berkata. Dia awalnya adalah orang yang tidak tersenyum, tetapi ketika dia tersenyum, dia memang sangat menawan. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa menginap malam ini, tidur di kamar dengannya, dan berbicara baik-baik dengannya. Long Zaitian adalah Tao. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan malam ini, jadi aku tidak akan melepaskannya. Mari kita bicarakan ketika aku tidak terlalu sibuk. Kata Lin Si lagi. Terserah kamu. Bukan apa-apa, ayo kembali. Ketika Long Zaitian itu mendengar kata-kata itu, itulah jalannya. Aku juga akan pergi.
Aku akan memberitahu gadis kecil itu bahwa aku akan pergi. Lin Si juga berkata, jika kamu sibuk, pergi dulu, tidak apa-apa. Long Zaitian tersenyum dan berkata, keduanya pulang. 10 menit kemudian, setelah Lin Si mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia meninggalkan villa dan pergi. Setelah Lin Si pergi, Long Xiaoxi pergi ke kamar Long Yuner, sementara Long Zaitian naik ke atas. Hanya saja, saat ini. Sayangku, kemarilah. Di belakangnya, suara Li Ping tiba-tiba terdengar. Bu, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Long Zaitian bertanya. Ayahmu dan aku akan berbicara denganmu. Kata Li Ping, melihat penampilan misterius Li Ping, Long Zaitian hanya bisa memasuki kamar tetua kedua. Ayah, ibu, ada apa? Long Zaitian menarik bangku, duduk, dan bertanya. Wanita tua, beritahu aku. Long Defu menghindari. Xiao Tian, apakah kamu dan Nona Lin itu benar-benar hanya teman biasa? Li Ping bertanya. Di luar teman biasa, tidakkah kamu mendengar dia memanggilku kakak? Long Zaitian merasa sedikit aneh, jadi dia menjawab. Apa itu di luar teman biasa? Li Ping bertanya. Saudara seperjuangan, teman hidup dan mati, guru dan teman. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit ragu. Kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Li Ping terdiam. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kalian berdua katakan? Katakan saja apa yang ingin kalian katakan. Aku panik saat kalian seperti ini. Long Zaitian sedikit terdiam. Pada saat ini, Long Defu berbicara. Sebenarnya, itu agar kamu tidak melakukan kesalahan. Long Defu serius dan otentik. Kesalahan apa yang kamu buat? Bisakah kamu menjelaskannya dengan lebih jelas? Long Zaitian masih agak bingung. Nak, kamu biasanya terlalu pintar. Mengapa otakmu tidak bisa mengikuti saat kritis ini? Li Ping sedikit terdiam. Ibu dan ayah, katakan saja padaku apa yang kamu miliki. Aku benar-benar bingung berputar-putar. Kata Long Zaitian dengan senyum tak bisa berkata-kata. Nona Lin Si ini sangat cantik, sangat muda, dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Apakah ada sesuatu di antara kalian? Agak terlalu bagus. Li Ping bertanya dengan suara rendah. Di mana itu? Orang tua, ini tidak mungkin. Di mata saya, dia hanya seorang anak kecil, sama seperti saudara perempuan saya. Dia berumur 10 tahun, dan dia mengikuti saya. Lagi pula, saya sudah punya istri, bagaimana mungkin terlibat dalam hal-hal yang berantakan dan mencolok itu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian sangat terdiam. Kamu yakin belum? Li Ping masih tidak percaya. Aku yakin, aku bukan orang seperti itu. Long Zaitian melanjutkan. Oke, wanita tua, saya tahu anak saya, dia bukan tipe orang yang korup. Long Defu juga sedikit tidak sabar. Saya tidak takut dia akan melakukan kesalahan. Seorang laki-laki, dia mungkin memiliki banyak kemampuan, karena keluarganya sehat dan bahagia. Suami dan istri saling mencintai, dan anak-anak aman, yang merupakan kemampuan terbesar seorang laki-laki. King Lian adalah wanita yang baik. Jangan melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya. Li Ping menekankan lagi dan lagi. Bu, tidak, jangan khawatir. Long Zaitian menjawab. Ibumu berpikir bahwa ada terlalu banyak gadis cantik di sekitarmu, jadi dia khawatir kamu tidak akan bisa menahan godaan. Tidak mudah bagimu dan King Lian untuk membangun kembali keluarga seperti itu. Kamu harus menghargai diperoleh dengan susah payah hari ini. Long Defu juga berkata, Ayah, Bu, jangan khawatir, aku tahu itu dengan baik. Long Zaitian adalah Tao lagi. Satu hal lagi, aku harus menyebutkan milikmu. Li Ping teringat sesuatu dan berkata, apalagi yang ada di sana? Long Zaitian bertanya, ini hanya tentang anak-anak. Tentang anak itu, tentang Xiaoxi. Ini bukan tentang Xiaoxi. Ini tentang memiliki anak. King Lian berusia 20-an. Kamu telah menikah selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya kamu punya anak? King Lian memperlakukan Xiaoxi seperti putrinya sendiri. Kamu harus adil kepada King Lian untuk memiliki anak dengan King Lian, dan keluargamu akan lebih aman, mengerti? Li Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Bu, apa yang kamu katakan juga masuk akal, dan aku juga berpikir begitu. Namun, aku harus membicarakan ini dengan King Lian tentang memiliki anak. Ini bukan urusanku sendiri. Long Zaitian berkata dengan malu. Itu harus didiskusikan.
Kamu harus mendiskusikannya dengan hati-hati. Kita tidak terlalu muda. Ayahmu dan aku masih menantikan untuk memiliki cucu lagi. Adikmu tidak dapat mengandalkannya untuk saat ini. Ketika Li Ping mendengar ini, dia berbicara dengan penuh minat. Bab 1034. Oke, begitu, tidak apa-apa, aku akan istirahat dulu. Kata Long Zaitian, kalau begitu pergilah, kami harus mengingat apa yang kami katakan padamu. Li Ping menasihati lagi. Mengerti, Bu. Long Zaitian meninggalkan kamar Li Ping seolah-olah melarikan diri dari langit, dan kembali ke kamarnya sendiri. Long Zaitian akhirnya menghela nafas lega. Kemana kamu pergi? Mengapa kamu kehabisan napas? Gu Qinglian sedang bersandar di tempat tidur, dengan sepasang kaki ramping bertumpu di sisi tempat tidur. Ketika dia melihat Long Zaitian masuk, dia bertanya. Saya baru saja kembali dari luar dan dipanggil oleh orang tua saya. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang paman dan bibi suruh kamu lakukan? Gu Qinglian sedang memotong kukunya, dan bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Hanya berbicara tentang sesuatu. Long Zaitian berkata dengan malu. Apa yang kamu bicarakan? Tampaknya merasa bahwa Long Zaitian sengaja menyembunyikan sesuatu. Gu Qinglian menatap Long Zaitian dan bertanya. Mereka bilang ingin punya cucu lagi. Long Zaitian menjawab. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, wajahnya yang cantik menjadi merah. Lalu bagaimana jawabanmu? Tanya Gu Qinglian. Aku harus membicarakannya denganmu. Long Zaitian tersenyum kecut. Diskusikan dengan saya apa yang harus dilakukan, bagaimana cara berdiskusi. Gu Qinglian mengatupkan bibirnya dan berkata, bagaimana cara mendiskusikan hal semacam ini? Maksudmu, tidak perlu berdiskusi. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian bertanya, dia melepas mantelnya dan menyisihkannya. Hanya saja Long Zaitian berbalik dan menemukan bahwa Gu Qinglian sudah meringkuk di bawah selimut, dengan hanya sepasang mata yang terbuka, diam-diam menatap Long Zaitian. Melihat ini, Long Zaitian berjalan mendekat dengan senyum masam di wajahnya, dan duduk di samping Gu Qinglian. Pergi dan mandi, kotor di luar sepanjang hari. Gu Qinglian mengulurkan tangan dan mendorong Long Zaitian. Oke, aku akan pergi sekarang. Long Zaitian menjawab dan pergi ke kamar mandi. Setelah memasuki kamar mandi, ponsel di saku Long Zaitian bergetar, dan sepertinya ada yang mengirim pesan. Mengeluarkan ponselnya, Lei Hu mengirim pesan. Tuan Long, maukah Anda datang ke aula seni bela diri besok? Lei Hu bertanya, ada apa? Bukan apa-apa, tapi si Cheng Skar ingin bertemu denganmu. Jadi, untuk apa dia mencariku? Aku tidak tahu, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu bebas besok, kamu bisa datang ke sini sendiri dan berbicara dengannya sendiri. Lei Hu berkata dengan agak malu. Saya akan berada di sana sekitar jam 10 besok pagi. Long Zaitian menjawab. Mengerti. Setelah Lei Hu membalas pesan seperti itu, Long Zaitian tidak terus membalas. Dia melepas pakaiannya dan pergi ke kamar mandi. Kota Linjiang, Hotel Internasional Yundu, saat ini sudah lewat jam 11 malam. Di kamar presidensial yang mewah di Hotel Internasional Yundu, seorang wanita berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Wanita itu memiliki wajah yang cantik, bibirnya dicat merah seperti api, dan dia mengenakan gaun putih brokat dengan belahan dan sulaman, yang membuatnya lebih tinggi. Dia memegang segelas anggur merah di tangannya, mengocoknya dengan lembut, menghadap ke lalu lintas yang sibuk di kota Linjiang pada malam hari. Dia sedikit melamun, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, terdengar suara orang berjalan di luar. Nona kedua, suara yang agak kasar datang. Masuk. Bibir merah wanita itu sedikit terbuka. Tidak lama kemudian, seorang pemuda kekar masuk. Di mana saudaraku yang tidak berguna sekarang? Zhao Hongsui juga tidak memandang pemuda itu, tetapi hanya bertanya. Nona, setelah tuan muda ketiga datang ke sini, dia membawa banyak orang dari kubu kami ke keluarga Ling. Orang-orang ini semua ditangani oleh keluarga Ling. Menurut penyelidikanku, tuan muda ketiga seharusnya adalah Dongcheng, dan pemimpin Dongcheng adalah Lei Hu. Dia pada dasarnya memiliki keputusan akhir tentang hal-hal di bawah tanah di kota timur. Mendengar kata-kata itu, pemuda itu membungkuk sedikit, sangat hormat dan otentik. Dongcheng juga salah satu kaki tangan Long Zaitian. Zhao Hongsui mengocok anggur merah di tangannya, menyesapnya, dan berkata, Nona, apakah Anda ingin saya membawa orang ke sana sekarang dan menyelamatkan tuan muda ketiga?
Di kota Linjiang yang kecil ini, dengan kekuatan keluarga Zhao kita, mungkinkah kita masih takut? Orang-orang ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mengetahui bahwa Tuan Muda ketiga adalah Tuan Muda ketiga dari keluarga Zhao kita, dia masih berani melakukannya. Pria muda itu menggertakkan giginya, dan mendengus dingin dengan sedikit kebencian. Menjadi seseorang atau melakukan sesuatu, kamu tidak boleh mendominasi. Zheng Xi, gayamu dalam melakukan sesuatu sangat cocok untuk kakakku yang tidak kompeten. Bagaimana kalau kamu bekerja dengannya? Zhao Hongsui menoleh sedikit dan bertanya. Berdebar. Ketika Zheng Xi mendengar kata-kata itu, dia langsung berlutut di tanah. Nona, Zheng Xi tahu kejahatannya, Zheng Xi hanya ingin mengikuti Nona dalam hidup ini, dan mengabdikan dirinya untuk segalanya. Zheng Xi berkata dengan gugup. Apakah menurutmu ada orang yang lebih kuat darimu di kota Linjiang? Zhao Hongsui memalingkan muka lagi, menghadap ke pemandangan malam kota Linjiang yang sibuk lagi. Kurasa seharusnya tidak ada. Sebenarnya, kota Linjiang hanyalah sebuah tempat kecil. Aku bisa masuk ke keluarga Zhao dan bekerja untuk Nona. Secara alami, aku tidak akan terlalu buruk dalam hal kekuatan. Mengenai hal ini, Zheng Xi berkata tanpa kerendahan hati. Saya kira demikian, kata Zhao Hongsui. Bahkan jika ada, dia akan mati di tanganku. Mendengar ini, Zheng Xi mengertakkan gigi, sedikit tidak yakin. Iya, Zhao Hongsui tertawa ketika mendengar itu. Nona, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Zheng Xi. Semuanya bisa didiskusikan, dan tidak harus pisau atau senjata. Zhao Hongsui menyesap anggur merah lagi, dan berkata dengan santai. Nona, apakah orang gunung di kota Linjiang ini layak untuk berbicara dengan Nona? Selama Nona berbicara, saya akan menyapu kota Linjiang atas nama Nona. Zheng Xi cukup menghina. Kalau begitu kamu langsung pergi ke aula seni bela diri Tiandao besok. Jika kamu bisa keluar dari aula seni bela diri Tiandao dengan aman, maka lakukan apa yang kamu katakan dan musnahkan kota Linjiang. Zhao Hongsui mengerutkan kening, menatap Zheng Xi, dan berbicara dengan tenang. Ya, Nona, saya akan datang untuk menantang Tiandao Martial Arts Hall besok. Zheng Xi mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Pergilah, kamu tidak ada hubungannya di sini. Zhao Hongsui berbicara dengan tenang. Ketika Zheng Xi mendengar kata-kata itu, dia memberi hormat dan pergi. Setelah Zheng Xi pergi, Zhao Hongsui masih terpesona oleh pemandangan malam kota Linjiang yang padat lalu lintas. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua masuk. Nona, biarkan Zheng Xi pergi ke aula seni bela diri Tiandao besok, bukankah itu akan membuatnya mati? Ketika lelaki tua itu masuk, katanya. Jin tua, semua orang di keluarga Zhao memiliki masalah menjadi sombong, jadi tidak apa-apa membiarkan mereka menderita sedikit. Daxia sangat besar, ada banyak orang biasa yang bisa menjadi kuat. Zhao Hongsui mencibir, dan berkata. Nona masih sejelas cermin. Old Jin menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Air di kota Linjiang pada dasarnya dalam. Orang akan mengabaikan banyak detail karena kesombongan mereka. Misalnya, mengapa Long Zaitian tiba-tiba muncul kembali setelah lebih dari 10 tahun menghilang. Sudah lebih dari 10 tahun, apa yang dia lakukan, apa yang dia lalui. Zhao Hongsui menyesap anggur merah, seolah menunjuk sesuatu. Bab 1035. Masalah yang sangat dangkal, saya percaya bahwa keluarga Wang dan keluarga Sangguan telah menyadarinya. Mendengar ini, Old Jin menjadi tenang, lalu berkata. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikannya, jadi nasib mereka sangat menyedihkan. Sehingga mereka hanya bisa berkompromi dengan Long Zaitian sekarang. Nona, apa rencanamu? Penatua Jin bertanya lagi. Tunggu dan lihat. Pada saat yang sama, aku ingin bertemu dengan Long Zaitian ini. Lebih baik mengenal dan bertemu dengannya. Aku ingin penilaianku yang paling intuitif, bukan desas-desus. Zhao Hongsui meninggalkan jendela, kembali ke kamar, dan berkata dengan tenang. Orang ini mungkin berbahaya. Old Jin menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Old Jin, apakah kamu pikir kamu adalah lawannya? Zhao Hongsui bertanya. Sulit untuk dikatakan. Ketika Jin Lao mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata. Elder Jin dianggap sebagai salah satu master terbaik di ibu kota kekaisaran, tapi dia tidak yakin. Kata Zhao Hongsui sambil menghela nafas. Saya tidak tahu kedalamannya, jadi saya tidak berani membuat penilaian. Datang dengan sangat ketat dan otentik.
Itu benar. Meskipun kota Linjiang tidak sebagus ibu kota kekaisaran, tidak dapat dihindari bahwa ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Long Zaitian ini bisa tumbuh begitu besar, dia jelas bukan orang bodoh. Dia berani menjadi begitu sombong, dan dia sangat sombong sampai tingkat tertentu, tentu saja dia sama sekali tidak yakin. Zhao Hongsui mengangguk, dan menganalisis dengan cermat. Bocah konyol itu pergi ke aula seni bela diri Tiandao, aku tidak tahu apakah dia bisa pergi dengan selamat. Penatua Jin agak ragu-ragu. Dia ingin melakukan sesuatu di sisiku, jadi kesembronoan tidak bisa diterima. Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu. Lupakan saja, beritahu dia bahwa ada orang di luar manusia, dan ada langit di luar langit. Ketika Jin Lao mendengar ini, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Besok, ikut aku ke Tiandao Martial Arts Hall, dan jalan-jalan ke sana. Kata Zhao Hongsui tiba-tiba. Nona, saya khawatir ini tidak pantas. Saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda jika Anda pergi ke aula seni bela diri Tiandao. Setelah mendengar ini, Penatua Jin mengerutkan kening, berbicara dengan gugup. Aku tidak menyinggung orang, orang tidak menyinggungku, Long Zaitian ini tidak akan membiarkanku mengunjungi dan membunuhku, kan? Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu. Nona, benda ini tidak bisa digunakan untuk pengujian. Aku hanya ingin mencoba. Bukankah adik laki-lakiku yang tidak kompeten juga ada di balai seni bela diri Tiandao? Bukankah dia masih belum mati? Ini menunjukkan bahwa Long Zaitian ini menginginkan sesuatu, dan yang dia inginkan bukan hanya nyawa manusia. Terlihat pada adik laki-laki saya yang tidak kompeten, saya hanya ingin mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi, jika saya pergi ke seni bela diri Tiandao, kasus terburuknya adalah saya akan sama dengan adik laki-laki saya yang tidak efektif. Zhao Hongsui tampak acuh tak acuh dan otentik. Ini, oke, Tuan Jin, istirahatlah. Sudah larut sekarang. Dengan mengatakan itu, Zhao Hongsui mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Nona kedua juga tidur lebih awal, lelaki tua itu akan pergi lebih dulu. Melihat bahwa Zhao Hongsui telah mengambil keputusan, Penatua Jin tidak terus membujuknya. Dia juga tahu temperamen wanita kedua, dan dia tampaknya memiliki kepribadian yang lembut, tetapi dia pasti akan melakukan apa yang dia bertekad untuk lakukan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah Tuan Jin pergi, Zhao Hongsui duduk di meja lagi, mengambil gelas anggur, menyesap dengan hati-hati. Pagi berikutnya, Long Zaitian tiba di aula seni bela diri Tiandao lebih awal. Namun, Daoskar dan Wang San sebelumnya, mereka sudah menunggu di depan pintu. Melihat mobil Long Zaitian berhenti, Daoskar buru-buru melangkah maju untuk membukakan pintu bagi Long Zaitian. Tuan Long, terima kasih telah mengizinkan Anda datang ke sini sepagi ini. Skar sangat sopan dan otentik, dengan ekspresi rendah hati di wajahnya. Katakan sesuatu di dalam. Long Zaitian juga sangat gesit, dia langsung masuk ke Tiandao Martial Arts Hall. Tuan Long, kemarilah. Ketika Lei Hu melihat Long Zaitian, dia juga berteriak, lalu memberi isyarat. Di ruang tamu yang mewah, Lei Hu memberi Long Zaitian kursi pertama, dan dia sendiri duduk di sebelah Long Zaitian. Ada apa dengan kalian berdua? Katakan padaku. Long Zaitian juga memotong untuk mengejar, awalnya, tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk bertemu Dao Skar dan Wang San. Mendengar ini, Skar berdiri, berjalan ke Long Zaitian, dan berlutut dengan satu kaki, terlihat sangat hormat. Tolong minta Tuan Long untuk mengambil alih kota barat. Teriak Dao Skar, dan setelah itu, Wang San juga berlutut dengan satu kaki dengan cara yang sangat masuk akal. Untuk tindakan keduanya, Long Zaitian jelas sedikit terkejut, untuk sementara, dia tidak bisa melihat apa yang mereka berdua lakukan. Itu sebabnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, biarkan Anda mengatur urusan kota barat. Long Zaitian sedikit bingung. Ngomong-ngomong tentang Dao Skar, bukankah kamu bermimpi membunuh anjing gila sebelumnya, apakah kamu mengambil posisi sendiri? Sekarang kamu mengatakan bahwa Tuan Long akan bertanggung jawab atas kota barat, kamu bercanda, kamu nak bertindak untuk kita. Pada saat ini, Lei Hu yang duduk di samping mau tak mau berkata. Bos Lei, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak puas dengan anjing gila, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kota barat yang besar bisa jatuh ke tangan saya sendiri. Saya, Dao Skar, adalah pemimpin gangster.
Biarkan saya mengelola barat yang begitu besar kota. Saudara-saudaraku mungkin tidak yakin. Scar berkata dengan ekspresi bermasalah. Apakah kamu tahu berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan oleh industri-industri di kota barat dalam setahun? Lei Hu bertanya. Tentu saja saya tahu ini. Pasti ada miliaran dolar. Jawab Scar. Benar? Anda mengelola kota barat, dan sebagian besar uang harus tetap jatuh ke tangan Anda. Tuan Long sama sekali tidak mencampuri urusan dan keuangan kota timur dan kota utara kita. Agaknya kota barat Anda sama. Jadi, kamu apakah anak itu bermasalah dengan uang? Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi bingung. Tentu saja saya mengerti kebenaran ini. Saya, Dao Scar, juga menyukai uang. Bagaimana saya bisa bermasalah dengan uang? Mendengar kata-kata itu, Scar memaksakan senyum. Jadi, mengapa Tuan Long bertanggung jawab atas kota barat? Lei Hu bertanya. Saya yang bertanggung jawab, dan sulit meyakinkan publik untuk saat ini. Tuan Long harus mendukung saya. Saya bertanggung jawab atas kota barat atas nama Tuan Long. Tidak ada yang berani tidak puas. Scar terus menjelaskan. Kalau begitu aku mengerti, anakmu membuat angan-angan ini, berpikir untuk menggunakan nama Tuan Long untuk mempermudah, kan? Mendengar apa yang dikatakan Dao Scar, Lei Hu langsung mengerti. Alasan utamanya adalah Mad Dog masih memiliki banyak bawahan lama. Aku tidak bisa berurusan dengan orang-orang ini. Aku butuh Tuan Long untuk maju. Scar berkata dengan ekspresi bermasalah. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk dan berkata. Scar ini bukan karena dia tidak menginginkan uang si Cheng, tetapi karena dia tidak mampu membelinya dan tidak dapat mengendalikan si Cheng untuk saat ini. Jadi dia harus menggunakan namanya untuk menekan faktor-faktor yang tidak stabil. Tuan Long, mulai sekarang, kota barat akan menjadi pasukan bawahan langsung Anda. Kami hanya melakukan pekerjaan serabutan untuk Anda, dan kota barat adalah milik Anda. Saya dapat menghasilkan lebih dari 70% pendapatan di kota barat. Scar sangat berterima kasih dan berkata, dia adalah orang yang tahu bagaimana maju dan mundur. Tanpa bantuan Long Zaitian, mereka bahkan mungkin tidak mendapatkan 30% keuntungan. Saya akan mengambil 30%, dan Anda dapat membagikan sisanya dengan bebas. Long Zaitian berada di jalannya. Terima kasih, Tuan Long. Scar sangat berterima kasih. Lalu bagaimana cara mengatasi masalahku? Tanya Scar. Di mana Jiang Shaoling? Long Zaitian tiba-tiba menatap Lei Hu dan bertanya. Bab 1036. Oh, bocah itu, dia datang ke sini setelah jam 7. Seharusnya dia pergi lari saat ini, dan dia hampir kembali. Anak ini berlari setidaknya 5 kilometer setiap hari. Sekarang dia juga sedang berlibur, tapi karena cedera fisiknya, dia tidak pergi ke sekolah. Mengenai Jiang Shaoling, Lei Hu benar. Biarkan dia datang ke sini. Long Zaitian memesan. Cui kecil, apakah Jiang Shaoling kembali? Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berteriak keluar. Harus kembali, aku akan meminta seseorang untuk memanggilnya. Di luar, seorang adik laki-laki mendengar kata-kata itu dan menjawab. Dalam waktu sekitar 2 menit, ada langkah kaki tergesa-gesa di luar, dan Jiang Shaoling dengan cepat muncul di depan pintu. Tuan-tuan, Jiang Shaoling berkata ketika dia melihat Long Zaitian. Yah, bagaimana tubuhmu pulih dari cederamu? Long Zaitian bertanya. Saya sudah pulih sepenuhnya sejak lama, tetapi Paman Lei tidak mengizinkan saya pergi ke kota Tianan. Sekarang saya harus berlari 5 kilometer setiap hari untuk melatih kekuatan fisik saya. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia mengepalkan tinjunya, ingin berbicara secara otentik. Ini tugas untukmu. Mulai sekarang, kamu akan membantuku duduk di kota barat. Siapapun yang menolak menerimanya akan segera dihapuskan. Long Zaitian mengangguk, lalu berkata, Tuan Long, saya khawatir ini tidak baik. Dia hanya seorang anak kecil. Scar memandang Jiang Shaoling, sedikit luar biasa otentik. Meskipun Jiang Shaoling terlihat lebih kuat dari rekan rata-rata, tapi selain itu, tidak ada yang istimewa tentang dia. Kemampuan tidak ada hubungannya dengan usia. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Namun, saya masih tidak bisa meyakinkan publik, dan dia bahkan lebih tidak mungkin. Mungkinkah jika dia adalah penguasa kota barat, orang-orang di kota barat dapat mendengarkannya? Rasanya tidak dapat diandalkan. Lagi pula, Tuan Long,
Lihat apakah Anda ingin mengirim orang kepercayaan Anda yang lain di masa lalu. Scar masih sedikit khawatir, jadi dia berkata. Dia tidak akan menjadi penguasa kota barat. Dia hanya membantu Anda mengamankan posisi Anda sebagai penguasa kota barat. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, tanyakan saja padanya. Dia dapat membantu Anda menghadapinya. Petik 2. Long Zaitian melanjutkan lagi. Tuan, dia tidak bahagia, dan saya bahkan lebih tidak bahagia. Jika saya pergi ke kota barat, apakah saya tidak dapat datang ke sini untuk menerima ajaran Tuan saya? Pada saat ini, Jiang Shaoling berbicara, wajahnya dingin dan asli. Tentu saja tidak, hanya saja ketika sesuatu terjadi di West City, kamu harus menghadapinya, itu saja. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah. Jiang Shaoling sangat lugas. Bocah kecil, kamu bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa. Kamu masih muda, tahukah kamu, hal-hal dewasa terlalu berbahaya, kamu tidak cocok untuk itu. Ketika Scar mendengar ini, dia berkata dengan marah. Orang seperti apa yang kamu butuhkan untuk membantumu menstabilkan kota barat? Jiang Shaoling bertanya. Hal yang paling sederhana adalah cara pencampuran kami bergantung pada kekuatan. Siapapun yang memiliki kepalan tangan yang keras adalah bosnya. Prinsip ini berlaku di mana-mana. Scar terus terang dan percaya diri. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya memiliki kekuatan? Jiang Shaoling bertanya. Itu tidak sulit. Jika kamu bisa mengalahkan kami berdua, kami akan menyetujui masalah ini, dan kami akan memberimu gaji yang layak. Kami di kota barat tidak akan pernah membiarkanmu bekerja tanpa bayaran. Scar mendengar kata-kata itu dan tertawa. Aku tidak tahu kekuatan seperti apa kalian, tapi kurasa aku bisa mencobanya. Jiang Shaoling berdiri dan berkata dengan dingin. Tuan Long, bagaimana menurutmu? Scar mendengar kata-kata itu dan bertanya. Saya kira demikian. Long Zaitian berkata dengan tenang. Kita harus pindah ke arena seni bela diri. Segala sesuatu di tempatku sangat mahal. Jika kamu merusaknya, kamu harus membayarnya. Lei Hu mendengarkan kata-kata ini, lalu mencari secara otentik. Kalau begitu ayo pergi ke bidang seni bela diri. Ketika Scar mendengar kata-kata itu, itulah jalannya. Kalau begitu ayo pergi. Long Zaitian juga berdiri, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, tepat pada waktunya untuk melihat bagaimana Jiang Shaoling meningkat selama ini. Di bawah kepemimpinan Lei Hu, sekelompok orang segera tiba di lapangan kompetisi. Jiang Shaoling secara alami berdiri di tengah arena, dan Dao Scar serta Wang San juga berjalan. Anak muda, kamu tidak memiliki mata dengan pukulan dan kaki. Jangan salahkan kami karena menyakitimu. Kakak Scar dan aku sama-sama memiliki tinju dan tendangan. Setidaknya kamu seperti ini. Tidak ada masalah sama sekali jika 1 atau 3 pukulan. Wang San melirik Jiang Shaoling dan berkata. Kecuali Jiang Shaoling sedikit hitam dan kuat, dia benar-benar tidak jauh berbeda dari rekan-rekan biasa. Coba saja yang terbaik. Jika aku kalah, aku akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Tuan Long, bisakah kita mulai? Scar memandang Long Zaitian dan bertanya. Iya, di bidang seni bela diri, semua orang bergantung pada kemampuannya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi suaranya dingin dan asli. Terlihat bagus. Ekspresi Scar serius, dan kemudian dia berdiri di depan Jiang Shaoling, tubuhnya lurus. Dia dan Scar hampir mengenal satu sama lain, dan mereka berdua menyerang Jiang Shaoling pada saat yang sama. Mata Jiang Shaoling tajam, dan dia bertarung dan mundur saat menghadapi serangan keduanya. Meski melawan dan mundur, tapi bisa ditangani dengan bebas dan mudah. Setelah berdiri lebih dari 10 putaran berturut-turut, kedua belah pihak ternyata berimbang. Benar saja, ada 2 trik. Lagi pula, mereka adalah orang-orang di sekitar Tuan Long. Scar mendengarkan dan berkata dengan tulus. Aku belum melakukan yang terbaik, tolong lakukan yang terbaik. Kalau tidak aku tidak akan bisa melawan. Jiang Shaoling tidak memiliki senyum di wajahnya ketika mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya dingin dan otentik. Terlihat bagus. Setelah Dao Scar dan Wang San mendengar kata-kata itu, mereka bergegas lagi, dan mereka bertarung bersama. Hanya saja saat ini, kecepatan serangan Jiang Shaoling tiba-tiba dipercepat, dan keduanya menyerang Jiang Shaoling, tetapi tiba-tiba merasa bahwa dia sedikit kewalahan.
Daoskar dan Wang San diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka. Hei, ini jelas hanya anak berusia 10 tahun, dan mereka berdua telah bertengkar dengannya begitu lama, tetapi masih tidak bisa mengalahkannya. Dari penghinaan di awal hingga keraguan diri sekarang, mentalitas Daoskar dan Wang San telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ledakan. Jiang Shaoling bermain dengan sangat hati-hati, menangkap celah di lawan, dan menjatuhkan Wang San terlebih dahulu. Wang San jatuh ke tanah dan mundur dari pertarungan. Namun, dia tidak dianggap kalah saat ini, dia mengertakkan gigi, berdiri, dan memasuki pertarungan lagi. Hanya menilai dari adegan di tempat kejadian, ternyata Jiang Shaoling memiliki keunggulan absolut. Di mata Lei Hu dan yang lainnya, ini adalah hal yang relatif normal, tetapi Daoskar dan Wang San terasa seperti neraka saat ini. Tes, Tuan Long, sepertinya anak ini telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berseru kagum. Sebagai jenderal yang cakap di bawah anjing gila, kekuatan Scar secara alami tidak terlalu buruk. Dia masih bergandengan tangan dengan Wang San saat ini, dan dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Jiang Shaoling. Terlihat bahwa pemuda ini tidak sederhana. Itu hampir tidak cukup. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum tipis. Ledakan. Kali ini, itu masih Wang San. Dia terpesona lagi, dan dia mundur dari pertarungan. Dia berbaring di tanah, kehabisan napas, dan merasa tidak ingin berdiri lagi. Dia merasa bahwa dia sudah kalah. Bab 1037. Dibandingkan dengan Wang San, Scar jelas lebih kuat, jadi dia bertahan lebih lama di tangan Jiang Shaoling. Ledakan. Namun, 2 menit kemudian, dengan suara tubuh yang dipukul dengan keras, Scar juga terbang terbalik. Baik Daoskar dan Wang San jatuh ke tanah, dan sudut mulut mereka mau tidak mau berkedut. Karena heran tidak sakit setelah dipukul begitu keras oleh Jiang Shaoling. Untuk mengalahkan keduanya, Jiang Shaoling tampaknya tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Melihat pemandangan ini, Lei Hu menyentuh dagunya dengan senyuman di wajahnya. Anak ini memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dan prospek masa depannya pasti tidak terbatas. Bagaimana? Apakah anak ini baik-baik saja? Lei Hu tersenyum. Ini memang sangat kuat. Saya tidak pernah menyangka memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Scar memanjat, mencengkeram tempat dia dipukul, dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia masih menganggap Jiang Shaoling sebagai seorang anak sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dia tidak sebaik seorang anak, yang agak memalukan. Apa yang aneh tentang ini? Tuan Long memiliki bawahan yang kuat. Tetapi setiap individu, selama dia memiliki bimbingan Tuan Long, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Lei Hu menghela nafas dengan cukup otentik. Pantas saja, ternyata dia diinstruksikan oleh Tuan Long. Scar memiliki tampilan yang jelas di wajahnya. Karena kamu sudah kalah, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengajaknya duduk di kota barat, kan? Long Zaitian membuat keputusan akhir. Tidak masalah. Bukankah aku sudah setuju denganmu sebelumnya, dan aku juga menepati janjiku. Scar sangat hormat dan otentik. Jiang Shaoling, mulai sekarang, kamu akan membantu mereka menghadapi beberapa hal sulit. Di bawah tanah kota Linjiang, tinju masuk akal. Jika ada yang menolak menerimanya, gunakan saja tinjumu untuk mengajari mereka bagaimana berperilaku. Ini seharusnya tidak terlalu sulit, kan? Long Zaitian memikirkan Jiang Shaoling, dan berkata dengan nada tenang dan otentik. Shaoling tahu, Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, menangkupkan tangannya sedikit, dan berkata, kalian, apakah ada yang lain? Long Zaitian mengangguk, lalu bertanya. Tidak ada salahnya, terima kasih, Tuan Long, telah membantu kami menyelesaikan masalah ini. Mendengar kata-kata itu, Scar mengangkat tangannya dan berkata, ledakan. Pada saat itu juga terdengar suara kaca pecah dari luar. Siapa kamu? Berani masuk ke aula seni bela diri Tiandao kami. Mereka yang ingin membunuhmu, gym seni bela diri yang rusak, jangan buka setelah hari ini, aku di sini untuk menghancurkan papan namamu. Ada suara kasar. Kamu mencari kematian, bunuh dia. Segera setelah perintah dikeluarkan dari luar, terdengar suara pertempuran yang kacau. Apa yang telah terjadi? Long Zaitian juga memperhatikan perubahan di luar, jadi dia bertanya. Aku juga tidak yakin. Ketika Lei Hu mendengar ini,
dia berkata dengan ekspresi bingung. Namun, saat mereka berbicara, sudah ada teriakan di luar, dan suaranya semakin dekat, jelas orang yang mencari masalah sudah masuk. Ledakan. Pintu arena seni bela diri didobrak, dan seorang anak laki-laki dari gym seni bela diri Tiandao terlempar ke dalam, berjuang di tanah dengan darah di seluruh wajahnya. Melihat adegan ini, Long Zaitian dan Lei Hu mengerutkan kening. Yang mana Long Zaitian, biarkan dia keluar. Sebelum orang itu datang, suara itu sudah datang, dan itu masih suara yang kasar. Tuan Long, ini untukmu. Lei Hu berkata kepada Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, matanya acuh tak acuh, dia melihat keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, seorang pria yang kuat masuk. Yang mana Long Zaitian? Pria kuat itu memandang orang-orang di arena dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan suara dingin. Temanku, apakah kamu mencoba menghancurkan papan nama olah seni bela diri Tiandaoku? Lei Hu maju selangkah dan bertanya. Saya tidak tertarik dengan aula seni bela diri Tiandao manapun. Itu hanya hal kebetulan untuk menghancurkan papan nama Anda. Ketika saya baru saja masuk, tidak ada dari Anda yang bisa menghentikan saya. Sekarang, saya sedang mencari Long Zaitian dan yang lainnya pergi. Wajah pria kuat itu dingin dan asli. Bahkan jika kamu datang untuk menantang, itu mungkin terlalu kasar. Wajah Lei Hu dingin dan asli. Kasar. Kota Linjiang hanyalah sebuah tempat kecil. Kamu menyuruhku bersikap kasar, apakah kamu pantas mendapatkannya? Mendengar ini, pria kuat itu mencibir. Saya Long Zaitian, apa yang Anda inginkan dari saya? Saat ini, Long Zaitian berbicara. Pria kuat itu mengikuti suara itu dan memandang Long Zaitian dari atas ke bawah. Anak kecil. Pria berotot itu cukup meremehkan keaslian, yang paling dia benci dalam hidupnya adalah bocah lelaki itu. Kamu siapa? Long Zaitian bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Nama saya Zheng Xi. Saya diperintahkan oleh Nona Zhao Hongsui untuk datang dan mengambil tuan muda ketiga. Pada saat yang sama, saya menghancurkan gym seni bela diri Tiandao dan menghapus Anda. Mendengar ini, Zheng Xi berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sasana seni bela diri Tiandao ini jauh lebih tidak berguna dari yang dia bayangkan, dengan begitu banyak orang sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang-orang dari keluarga Zhao. Long Zaitian berkata dengan wajah jernih saat mendengar kata-kata itu. Ternyata mereka dari keluarga Zhao, tidak heran mereka berbicara begitu keras. Lei Hu juga tertawa ketika mendengar ini. Long Zaitian, aku akan memberimu dua pilihan. Salah satunya adalah menerima tantanganku dan mengambil tuan muda ketiga. Dua, kamu harus berlutut di depanku sekarang, menjilat sepatuku sampai bersih, dan meletakkan tuan muda ketiga mengirimkannya kepada saya secara pribadi. Sudut mulut Zheng Xi menjadi dingin, lalu berkata, kau ingin melawanku. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan setengah tersenyum. Ya, aku menantangmu sekarang. Zheng Xi menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Tuan bertarung dengannya, apakah Anda layak? Pada saat ini, Jiang Shaoling berdiri di depan Long Zaitian. Anak yang mana ini, pulang dan bermain di lumpur. Melihat ini, Zheng Xi berteriak keras. Jika Anda ingin menantang Tuan, lewati saya dulu, jika tidak, Anda tidak memenuhi syarat. Tuan memiliki banyak orang yang cakap, kapan Anda membutuhkannya untuk melakukannya sendiri. Wajah Jiang Shaoling dingin dan otentik. Aku akan mengatakannya lagi, keluar, aku tidak menggertak anak-anak. Zheng Xi meraung. Mengapa semua omong kosong itu? Jika Anda berlutut dan meminta maaf sekarang, dan keluar dari sana. Tuan saya akan memaafkan kecerobohan dan ketidaktahuan Anda. Ekspresi Jiang Shaoling dingin dan otentik. Kamu mencari kematian. Ketika Zheng Xi mendengar kata-kata itu, dia meraung keras. Apakah kamu mencari kematian? Kamu akan tahu setelah bertarung. Nada suara Jiang Shaoling datar. Kalau begitu, kamu bisa mati untukku. Ada cibiran di sudut mulut Zheng Xi, dan dia meraung. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya bergegas dengan keras, dan dia meninju Jiang Shaoling dengan pukulan. Jiang Shaoling hampir secara naluriah memblokirnya dengan kedua tangan, tetapi masih dipaksa mundur oleh pukulan. Melihat Jiang Shaoling datang ke arahnya, Long Zaitian meraih bahu Jiang Shaoling. Kekuatannya menakutkan, dan dia hanya bisa menang dengan kepandaiannya. Ayo, Long Zaitian menatap Zheng Xi, dan berbisik di telinga Jiang Shaoling. Mendengar ini,
Jiang Shaoling mengertakkan gigi, menjabat tangannya, dan berjalan keluar lagi. Bab 1038. Hehe, bocah cilik, kamu punya beberapa keterampilan, kupikir aku bisa menjatuhkanmu dengan satu pukulan. Melihat Jiang Shaoling mendekat, Zheng Xi berkata dengan ekspresi jijik. Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara, hanya berpose. Zheng Xi mendengus dingin, dan mulai lagi. Kali ini, Jiang Shaoling tidak memiliki bekas tinta, dan hanya menyapanya. Jiang Shaoling pasti mengatakan bahwa dia memang terlihat jauh lebih kecil, tetapi ukurannya yang kecil memiliki kelebihan karena kecil. Dibandingkan dengan Zheng Xi, berbagai gerakan Jiang Shaoling tampaknya jauh lebih fleksibel, sedangkan Zheng Xi relatif besar. Keduanya bertarung selama puluhan ronde, dan Jiang Shaoling mengandalkan ketangkasannya untuk menandingi Zheng Xidou di atas panggung. Tuan Long, bocah Jiang baik-baik saja. Berdiri di samping Long Zaitian, Lei Hu menghela nafas sedikit. Pada akhirnya itu adalah kurangnya pengalaman tempur. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya melihat bahwa mereka bertarung dengan syarat yang sama. Mungkinkah bocah Jiang akan kalah?" Lei Hu bertanya. Ini hanya masalah waktu. Namun, tidak buruk dia bisa bertarung sampai sejauh itu. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Kurasa tidak, mungkin bocah Jiang masih bisa menang. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan mengajukan pendapat yang sangat berbeda. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi tidak melanjutkan berbicara, tetapi terus menonton kompetisi di lapangan. Ledakan. Jiang Shaoling memanfaatkan kesempatan untuk memukul dada Zheng Xi dengan satu tendangan, tetapi tubuh Zheng Xi seperti menara besi. Jiang Shaoling menendang dua kali, tetapi dia tidak bisa mengguncang Zheng Xi. Anak baik, kamu harus bangga bisa bertarung sampai sejauh itu. Zheng Xi berkata dengan suara kasar. Yang aku inginkan bukanlah kebanggaan, tetapi untuk menjatuhkanmu. Jiang Shaoling tidak mendengarkan gerakannya, tetapi berkata dengan dingin. Ledakan. Zheng Xi tiba-tiba meninju lurus Jiang Shaoling, dan menjatuhkan Jiang Shaoling mundur beberapa langkah. Menghadapi kekuatan kasar semacam ini, Jiang Shaoling tidak punya pilihan selain berjuang keras. Setelah menangkap pukulan Zheng Xi, Jiang Shaoling merasakan sakit mati rasa di tangannya, dan dia kehilangan semua perasaan di lengannya untuk sementara waktu. Aku tidak akan bermain denganmu lagi, pergilah ke neraka. Zheng Xi meraung dengan keras, dan saat dia berbicara, dia mengayunkan tinjunya terus-menerus. Jiang Shaoling mempertahankan postur pertahanan untuk melawan, tetapi dia dipaksa oleh Zheng Xi untuk mundur berulang kali. Tidak mungkin mempertahankan postur pertahanan sepanjang waktu. Setelah Zheng Xi meledakkan 5 atau 6 pukulan, Jiang Shaoling akhirnya tidak bisa menahan lagi. Tangannya yang melindungi dirinya diledakkan, dan kepalan Zheng Xi akhirnya menyentuh kepalan tangan Jiang Shaoling. Sebuah pukulan mendarat di dada Jiang Shaoling, dan dia terbang terbalik. Engah! Jiang Shaoling jatuh ke tanah, seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Namun, Zheng Xi tampaknya sama sekali tidak bermaksud membiarkan Jiang Shaoling pergi seperti ini, tetapi dia bergegas lagi, menangkap Jiang Shaoling, dan melemparkannya jauh-jauh. Dia sudah kalah. Melihat ini, Long Zaitian berkata dengan dingin. Kalah. Apa bedanya jika kamu kalah? Aku tidak ingin dia kalah, tetapi untuk membunuhnya. Bukan masalah besar bagi keluarga Zhaoku untuk melakukan sesuatu dan membunuh seseorang. Mendengar ini, Zheng Xi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia masih anak-anak. Long Zaitian berkata dengan dingin lagi. Hahaha, dia masih anak-anak, jadi aku tidak bisa melepaskannya. Jika dia besar nanti, apa yang harus dia lakukan jika dia membalas dendam padaku? Zheng Xi tertawa lagi. Orang-orang dari keluarga Zhao, mengapa kamu begitu kejam? Lei Hu memarahi setelah mendengar kata-kata itu. Kejam? Haha, Long Zaitian, kan? Aku akan menghapusnya di depanmu hari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Zheng Xi mencibir dan berkata, dia berjalan menuju Jiang Shaoling. Hanya pada saat ini, sosok dengan cepat diblokir di depannya. Karena kamu mengatakan itu mudah ditangani. Jika kamu sangat suka melumpuhkan orang lain, aku akan melumpuhkanmu juga. Long Zaitian berdiri di depan Zheng Xi dan berkata dengan dingin. Apakah kamu berencana untuk bergerak? Bukankah kamu akan menjadi pengecut? Zheng Xi menatap Long Zaitian dengan ekspresi dingin di wajahnya.
Awalnya, kupikir sampah sepertimu tidak layak untukku, tapi sekarang sepertinya aku harus membersihkan sampah itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Tidak yakin siapa yang membersihkan. Aku akan membunuh bajingan ini hari ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikannya? Target Zheng Si masih Jiang Shaoling, sudah terlambat dan kemudian dengan cepat, dia sudah meraih Jiang Shaoling dalam sekejap mata. Tetapi Long Zaitian ada di depannya, jadi dia tidak mengizinkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan gerakan cepat, Long Zaitian langsung menghalau Zheng Si dan melindungi Jiang Shaoling di belakangnya. Hehe, ini menarik. Zheng Si mencibir. Saat bertarung melawan orang sepertimu, aku biasanya menggunakan hingga 3 jurus. Jika aku tidak kalah setelah 3 jurus, aku akan dianggap kalah. Long Zaitian berkata dengan dingin. Hahaha, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri, tetapi jika kamu menyombongkan diri sekarang, bukankah kamu akan segera terungkap? Begitu kamu bertarung, kamu akan diekspos. Zheng Si tertawa dan berkata, mengapa begitu banyak omong kosong? Long Zaitian sedikit tidak puas. Karena, kamu juga mati untukku. Zheng Si meraung keras, dan dengan keras menggerakkan tinjunya ke arah Long Zaitian. Tubuh Long Zaitian sedikit menyamping, dan dia mencengkeram lengannya, membuat Zheng Si tidak bisa bergerak sama sekali. Zheng Si mencoba yang terbaik untuk berjuang, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Long Zaitian. Apakah kamu berani bertindak galak di depanku pada level ini? Long Zaitian berkata dengan menghina, sambil berbicara, dia terus memelintir lengan Zheng Si dengan cara lain. Apa? Zheng Si tiba-tiba menjerit, hampir secara naluriah, dengan tangan yang lain, dia menyerang Long Zaitian lagi. Hanya untuk melihat bahwa mata Long Zaitian cepat, dan dia memotong lengan Zheng Si yang lain. Kontrol ada di tangan mereka sendiri. Retakan. Suara tulang bergeser datang, dan Zheng Si, yang dikendalikan oleh Long Zaitian, menjadi pucat. Karena rasa sakit, dia mengertakkan gigi, dan butiran keringat besar tertinggal di dahinya. Ini langkah pertama. Long Zaitian melepaskan Zheng Si, dan berkata. Hanya pada saat ini, Zheng Si merasa tangannya lumpuh. Apa yang kamu lakukan padaku? Zheng Si menggertakkan giginya. Kamu tidak perlu tahu ini, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu digulingkan olehku. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Zheng Si mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Long Zaitian dapat mengendalikannya dengan begitu mudah. Dia selalu bangga dengan kekuatan kasarnya, tetapi ketika dia melawan Long Zaitian, dia merasa bahwa kekuatan kasarnya tidak dapat digunakan sama sekali. Ledakan. Long Zaitian mendarat di lutut Zheng Si lagi, dan Zheng Si jatuh berlutut di tanah. Apa? Zheng Si meraung kesakitan, dia menggertakkan giginya, wajahnya memerah lalu pucat. Karena lututnya kehilangan penyangga, dia hanya bisa berlutut di depan Long Zaitian dengan satu lutut. Bab 1039. Aku tidak perlu 3 trik, tapi 2 trik akan menghancurkanmu. Long Zaitian melirik Zheng Si dan berkata dengan dingin. Bocah Jiang, bagaimana kabarmu? Lei Hu berjalan mendekat, dan suami dan istrinya, Jiang Shaoling, bertanya. Seharusnya itu bukan masalah besar. Jiang Shaoling berkata agak canggung, kekuatan pukulan tadi cukup menakutkan baginya. Kamu muntah darah. Ini bukan masalah besar. Beberapa tulang rusukmu mungkin patah. Lei Hu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Mengaku kalah. Long Zaitian menatap Zheng Si dan bertanya. Siapa pahlawan jika kamu mengalahkanku dengan trik sesat? Zheng Si masih menggertakkan giginya. Sesat. Aku tahu beberapa ajaran sesat, tapi aku tidak perlu menggunakan metode sesat untuk berurusan dengan orang-orang sepertimu. Kamu sangat memikirkan dirimu sendiri. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Katakan padaku sendiri, apa yang harus aku lakukan denganmu? Long Zaitian menatap Zheng Si dengan mencibir dan bertanya. Tuan Long, biarkan dia lumpuh. Biarkan dia lumpuh selama sisa hidupnya. Bocah Jiang dipukuli sampai dia muntah darah. Lei Hu menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam. Sial, orang ini mematahkan tulang rusuk saudara kita. Saudara-saudara kita masih terluka parah. Ini karena mereka sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Saudara-saudara kita yang terluka parah kehilangan separuh nyawanya.
Bunuh dia dan balas dendam saudara-saudara kita. Hapus dia, biarkan dia menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupnya. Ya, bunuh dia, jangan biarkan dia kabur begitu saja. Mendengar kata-kata Lei Hu, semua orang menanggapi satu demi satu. Karena perilaku biadab Zheng Xi, semua orang marah. Jika kamu menghapusku, keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi. Zheng Xi menatap Long Zaitian dengan kejam, dan berkata dengan dingin. Ledakan. Pada saat ini, Lei Hu bergegas mendekat dan menendang Zheng Xi lagi. Kamu memarahi bajingan itu, kamu bisa menghapus yang lain, mengapa orang lain tidak bisa menghapusmu? Logika macam apa ini? Kamu hanyalah anjing dari keluarga Zhao, mengapa, menurutmu hidupmu lebih mahal daripada milik saudaraku? Lei Hulu marah dan meraung keras. Zheng Xi, kan, tuan muda Anda ada di tangan saya. Saya berani menyentuh tuan muda Anda. Mengapa Anda pikir saya tidak berani menyentuh Anda? Situasi tuan muda Anda jauh lebih sulit daripada situasi Anda saat ini. Kondisi terburuknya dia bisa mati. Long Zaitian berkata sambil mencibir. Tuan Long, apa yang kamu lakukan berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Hapus dia dan jadikan dia sia-sia selamanya. Ya, singkirkan dia. Jika Anda tidak menghapus sampah ganas ini, tidak cukup bagi orang-orang untuk marah. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mencemooh satu demi satu, dan untuk beberapa saat, itu menjadi hidup. Karena semua orang berkata begitu, maka aku hanya bisa menghargai pendapat semua orang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Anda, ketika Zheng Xi mendengar kata-kata itu, ekspresinya langsung berubah. Tuan Long, tunggu sebentar. Juga saat ini, seorang wanita dengan rok panjang masuk dari luar, dengan seorang lelaki tua di belakangnya. Kamu siapa? Long Zaitian menoleh untuk melihat, dan sebenarnya memiliki tebakan kasar di dalam hatinya. Zhao Hongsui dari keluarga Zhao, datang ke sini tanpa diundang. Ketika Zhao Hongsui mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Datang tanpa diundang, dan datang tanpa diundang lagi, apakah kalian orang-orang dari keluarga Zhao begitu tidak tahu tentang etiket? Ketika Lei Hu mendengar ini, dia sangat tidak menyukai keaslian. Bawahan saya ini memiliki kepribadian yang sembrono dan telah menyinggung semua orang. Saya di sini untuk meminta maaf kepada semua orang, dan saya meminta Anda untuk mengangkat tangan Anda. Zhao Hongsui membungkuk sedikit dan berkata kepada semua orang. Apakah menurutmu permintaan maaf satu kalimat akan menjadi akhir dari masalah ini? Dia mengandalkan tinju dan tendangannya sendiri untuk bertindak sembrono dan melukai banyak orangku. Bagaimana ini diselesaikan? Lei Hu sangat marah ketika mendengar ini. Aku bisa mengkompensasi kerugian di sini. Ketika Zhao Hongsui mendengar kata-kata itu adalah cara yang benar. Kompensasi? Bagaimana cara mengkompensasi? Lei Hu bertanya. Kehilangan uang? Apakah 2 juta cukup? Zhao Hongsui sangat pandai bicara. Nona kedua. Zheng Xi sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Nona kedua datang sendiri ke sini untuk menyelamatkannya. Diam. Kamu tidak memiliki banyak keterampilan, tetapi kamu cukup sombong. Zhao Hongsui menatap Zheng Xi dan berkata dengan dingin. Ketika Zheng Xi mendengar kata-kata itu, dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Apa pendapat kalian tentang lamaranku? Keluarlah untuk jalan-jalan, satu teman lagi lebih baik daripada satu musuh lagi. Lagi pula, Zheng Xi tidak menyakiti hidup siapapun, jika tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi. Kata Zhao Hongsui dengan senyum di wajahnya. Satu teman lagi, mungkinkah kita berteman? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan senyum masam di wajahnya. Saat dia berbicara, dia dengan santai meraih Zheng Xi dan membuangnya ke samping. Melihat ini, penatua Jin di belakang Zhao Hongsui bergegas untuk memeriksa luka Zheng Xi. Semuanya mudah untuk didiskusikan. Meskipun saya di sini untuk menangani urusan kota Linjiang, saya seorang moderat. Saya rasa itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Zhao Hongsui berbicara dengan santai dan otentik. Itu mengejutkan saya. Saya pikir semua anak dari keluarga Zhao Anda mengira mereka bisa menjadi tak terkalahkan di dunia. Ketika mereka datang ke kota Linjiang, mereka akan membunuh dan mendukung siapapun. Itu membuat saya merasa sangat istimewa sekarang. Long Zaitian mencibir saat mendengar kata-kata itu. Begitulah cara orang lain menangani berbagai hal,
setidaknya cara Zhao Hongsui saya menangani berbagai hal tidak seperti ini. Jadi saya harap semua orang dapat duduk dan berbicara. Meskipun saudara laki-laki saya ada di tangan Anda, saya masih berharap semua orang dapat duduk dan memiliki pembicaraan yang baik. Ketika Zhao Hongsui mendengar ini, nadanya dingin dan asli. Ini. Di sini, setelah memeriksa luka Zheng Xi, Tuan Jin ingin mengatakan sesuatu kepada Zhao Hongsui, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apa yang salah? Ketika Zhao Hongsui mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan bertanya. Tangan Zheng Xi terbagi menjadi otot dan tulang. Dalam situasinya saat ini, bahkan jika dia bergerak, dia akan benar-benar kesakitan. Penatua Jin menarik napas dalam-dalam, dan berkata, apakah kamu tahu bagaimana menyelesaikannya? Zhao Hongsui bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Saya tidak mengerti. Teknik setiap orang berbeda. Oleh karena itu, saya tidak yakin apakah saya dapat menghilangkan cedera ini. Saya khawatir satu-satunya cara untuk menjaga Zheng Xi tetap hidup adalah dengan membiarkan Tuan Long melakukannya lagi. Mendengar pertanyaan ini, Penatua Jin menjawab. Namun, pada saat ini, dia diam-diam menghela nafas bahwa Long Zhaitian tidak sederhana. Dia juga seorang praktisi seni bela diri, dan dia tahu bahwa teknik semacam ini sangat langka. Juga minta Tuan Long untuk menyelamatkan bawahanku. Zhao Hongsui berbalik ke arah Long Zhaitian, menangkupkan tangannya sedikit. Kentut, selamatkan dia. Siapa yang akan menyelamatkan saudara kita yang terluka? Itu benar, kenapa selamatkan dia? Jangan selamatkan dia, biarkan dia mati. Ya, biarkan dia menjadi sia-sia, biarkan dia mengalami perasaan menjadi sia-sia. Setelah mendengar kata-kata Zhao Hongsui, semua orang di tempat kejadian meledak menjadi ejekan dan diskusi. Bab 1040. Apa yang kamu khawatirkan? Dia tidak bisa mati, dan dia tidak bisa dihancurkan. Hanya saja dia akan menderita 1 atau 2 bulan yang lebih buruk dari kematian. Ini adalah harga untuk melukai begitu banyak orang di sini. Tentu saja, saya tidak menjamin dia tidak akan bunuh diri. Karena rasa sakit semacam ini, yang lebih buruk dari kematian, bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya berkedut, sedikit menghina. Mendengar ini, Zheng Xi menatap Long Zhaitian, matanya penuh kebencian. Ledakan. Melihat ini, Long Zhaitian mendarat di Zheng Xi lagi. Kamu tidak yakin? Ekspresi Long Zhaitian sangat acuh tak acuh. Tapi saat ini, Zheng Xi sudah kesakitan dan tidak bisa berbicara, dengan sedikit darah menggantung di sudut mulutnya, terlihat sangat malu. Melihat ini, Zhao Hongsui tidak berbicara, tetapi membisikkan sesuatu di telinga Tetua Jin, dan setelah mendengarnya, Tetua Jin pergi keluar. Nona Zhao benar-benar pemberani. Dia bahkan berani datang ke tempatku sendirian. Bagimu, tempatku mungkin adalah kolam naga dan sarang harimau. Long Zhaitian kembali duduk di kursinya, dan berkata dengan setengah tersenyum. Itu tidak berani, itu hanya bodoh, mengetahui bahwa itu adalah kolam naga dan sarang harimau, tetapi tetap datang untuk memberikan kepalanya. Zhao Hongsui tersenyum kecut setelah mendengar ini. Nona Zhao datang ke pintu, ada apa? Long Zhaitian bertanya. Aku dengar adikku ada di tanganmu. Kau ingin mengambil adikmu? Long Zhaitian bertanya. Saya kira demikian. Zhao Hongsui berkata terus terang. Jika kamu ingin membawa pergi Zhao Tianyu, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Long Zhaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak bisakah kita membicarakannya? Zhao Hongsui bertanya. Itu bisa didiskusikan, tapi itu tidak perlu. Entah kamu memiliki kemampuan untuk membawa orang pergi secara paksa dari sini. Jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, kamu dapat kembali sekarang, atau kamu mungkin dikurung dengan saudaramu. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Tuan Long benar-benar berani. Ketika orang lain mendengar tentang nama keluarga Zhao saya, mereka selalu menghindarinya. Saya tidak tahu apakah Tuan Long tidak tahu nama keluarga Zhao saya, atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melampaui keluarga Zhao saya. Zhao Hongsui bertanya dengan wajah sedikit dingin. Bukannya kamu tidak tahu nama keluarga Zhao kamu? Mengenai apakah aku memiliki kekuatan untuk melampaui keluarga Zhao kamu, kamu sebenarnya bisa mencobanya. Long Zhaitian mengaitkan sudut mulutnya. Bagaimana saya bisa melepaskan saudara laki-laki saya, uang, wanita, status, apa yang kamu inginkan? Zhao Hongsui bertanya setelah mendengar kata-kata itu.
Jika kamu ingin membawa Zhao Tianyu pergi, biarkan Zhao Taiji datang sendiri. Jika tidak, Zhao Tianyu akan tinggal di kota Linjiang terlebih dahulu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Kamu kenal kakekku. Zhao Hongsui jelas sedikit terkejut. Meskipun kakeknya adalah salah satu orang paling kuat di Daxia, reputasinya tidak terlihat oleh dunia luar. Kebanyakan orang sama sekali tidak tahu nama Zhao Taiji. Aku kenal kakekmu, tapi kakekmu mungkin tidak mengenalku. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Jadi, ketika Zhao Hongsui mendengar ini, ada sedikit keraguan di wajahnya. Aku akan memberitahu kakek apa yang kamu katakan. Sedangkan untuk adik laki-lakiku yang tidak efektif, tidak apa-apa membuatnya tetap tenang dan tenang di sini. Tidak apa-apa membiarkannya sedikit menderita setelah dimanja dan dimanja. Tapi, tolong minta Tuan Long untuk menjaminnya aman, setidaknya buat dia tetap hidup. Saya percaya tidak ada kesalahpahaman yang tidak terpecahkan di dunia ini. Namun, jika saudara laki-laki saya meninggal, itu tidak akan sesederhana kesalahpahaman. Ketika Zhao Hongsui mendengar ini, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, dia meliriknya, pada saat ini. Penatua Jin telah membawa beberapa orang masuk, dan membawa Zheng Si pergi. Saya dapat menjamin bahwa dia tidak akan mati, tetapi dia ingin pergi dari sini, biarkan Zhao Taiji datang menemui saya. Long Zaitian berkata dengan tenang. Karena ini masalahnya, maka semuanya akan seperti ini dulu. Kata Zhao Hongsui. Nona Zhao, apakah kamu tidak ingin melihat adikmu? Reaksi Zhao Hongsui kurang lebih sesuai dengan harapan Long Zaitian, jadi dia bertanya ragu-ragu. Lupakan saja, apa yang bisa aku lakukan jika aku melihatnya? Sebagai manusia, kamu tidak boleh terlalu sombong. Dia harus membayar harga untuk kesombongannya. Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Zhao tidak meminta saya untuk berlutut secara langsung, dan kemudian membawa saudara laki-laki Anda secara langsung, yang mengejutkan saya. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Aku berkata, kamu tidak bisa terlalu sombong. Zhao Hongsui tersenyum kecut. Tuan Long, jika Anda bebas besok, saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Setelah Zhao Hongsui merenung sejenak, dia bertanya lagi. Tidak masalah. Besok jam 10 pagi, aku akan menunggumu di Yundu International Hotel. Adapun kerugian yang disebabkan oleh Zheng Si padamu, aku akan mengatur seseorang untuk memberimu kompensasi. Mendengar ini, Zhao Hongsui menangkupkan tangannya ke arah Long Zaitian, sebagai perpisahan, lalu berbalik dan pergi. Tuan Long, wanita ini berbeda dari Zhao Tianyu. Setelah Zhao Hongsui pergi, Lei Hu melihat kepergian Zhao Hongsui. Itu harus berbeda dari anggota keluarga Zhao lainnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga agak setuju. Secara umum, orang-orang dari keluarga kekaisaran besar mereka tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Zhao Hongsui ini berbeda. Lei Hu melanjutkan. Bakat seperti itu benar-benar menakutkan. Di masa depan, kekuatan keluarga Zhao mungkin akan jatuh ke tangan wanita ini. Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya, lalu berkata, apakah itu tidak mungkin? Tidak peduli seberapa licik dan strategisnya dia hanyalah seorang wanita. Bagaimana mungkin keluarga Zhao memberikan kekuasaan kepada seorang wanita? Lagi pula seorang wanita akan menikah. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia sedikit tidak bisa dipercaya. Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak bisa hanya berharap orang lain dapat memberikannya kepadamu, tetapi kamu harus berjuang untuk itu dengan tanganmu sendiri. Tidak mungkin keluarga Zhao memberikan otoritasnya, tetapi bukankah dia akan berjuang untuk dunia ini? Mengerikan bukan mereka yang memiliki kepentingan pribadi, tapi mereka yang berani merebut keuntungan dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Wanita ini tidak terlihat seperti orang yang sangat kuat. Lei Hu melanjutkan, kamu salah. Kekuatan sebenarnya tidak terlihat oleh orang biasa. Kekuatan sebenarnya adalah kebijaksanaan, penyembunyian, kepentingan pribadi, dan pandai menimbang keuntungan dan kerugian. Ambil kejadian hari ini sebagai contoh, bahkan jika dia sangat ingin mengambil Zhao Tianyu, dia mengambilnya pada akhirnya, jadi apa gunanya untuknya? Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, ternyata begitu. Saya mengerti sedikit. Tidak heran dia bahkan tidak ingin melihat Zhao Tianyu. Apa manfaat melihat Zhao Tianyu? Biarkan orang lain tahu bahwa saudara perempuan dan laki-laki mereka sangat mencintai satu sama lain. Namun,
Yang lain tahu bahwa saudara perempuan dan laki-laki mereka sangat mencintai satu sama lain. Apa gunanya? Lei Hu sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah saudara kandung sangat sayang? Saya kira tidak. Sejauh yang saya tahu, di antara 3 keturunan langsung keluarga Zhao, Zhao Hongsui dapat dikatakan yang paling menonjol, tetapi sayang sekali dia adalah seorang putri. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menarik dan otentik. Sayang sekali dia adalah seorang putri. Tuan Long berarti ini bisa digunakan. Apakah ini sebabnya Tuan Long berjanji untuk bertemu dengannya besok? Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia sepertinya mengerti tapi tidak mengerti. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.